Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Yang terhormat Bapak Mulyono selaku dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Next. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Alfiatus Saada dengan NIM akhir 003, Arsila Nur Saputri Aulia dengan NIM akhir 011, Aprin Mayangsari dengan NIM akhir 013, Fatimatus Zahra dengan NIM akhir 023, Bella Ainur Rohma dengan NIM akhir 025, saya sendiri Berliana Cahyani Nugraheni dengan NIM akhir 139, Adelia Rizky Oktavian dengan NIM akhir 140, Diananda Putri Hanifah dengan NIM akhir 141, dan Vanella Putri Gia Intias dengan NIM akhir 146. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah pendahuluan. Next. Latar belakang, Islam merupakan agama yang sempurna yang datang untuk membimbing umat manusia dalam kepentingan duniawi dan ukhrawi. Sebagai agama yang diridhoinya, Islam mempunyai ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya berupa tauhid, keyakinan, dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Salah satunya adalah menjaga dan meningkatkan kesehatan diri. Dengan menjaga kesehatan, manusia dapat beraktivitas dengan baik dan produktif. Dengan kondisi tubuh yang sehat, maka manusia akan dapat melakukan hal-hal seperti beribadah, bekerja, berdoa, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang memiliki arti, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Hal ini berarti Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang tidak sebatas halal saja, namun juga harus baik agar tidak membahayakan kesehatan. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi dan menjamin kesehatan di masyarakat, sehingga mutlak hukumnya untuk mempelajari Islam agar terwujud kesehatan yang sempurna. Next. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian kesehatan menurut Islam. Yang kedua, apa saja aspek kesehatan menurut Islam. Yang ketiga, apa hubungan ajaran Islam dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kesehatan masyarakat dijamin oleh Islam. Dan yang terakhir, bagaimana upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut ajaran Islam. Lalu tujuan yang pertama, menjelaskan pengertian kesehatan secara umum dan menurut Islam. Yang kedua, menjelaskan aspek-aspek kesehatan menurut Islam. Yang ketiga, menjelaskan hubungan ajaran Islam dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Yang keempat, menjelaskan bagaimana kesehatan masyarakat dijamin oleh Islam. Dan yang terakhir, menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Next. Manfaat yang pertama, bagi kalangan akademis, makalah ini dapat dijadikan sebagai referensi sehingga dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat umum, makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadi sumber informasi mengenai ajaran Islam terkait upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, bagi penulis, makalah ini dapat dijadikan acuan dalam membuat suatu media untuk menjelaskan dan memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai ajaran Islam terkait upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yakni merupakan tinjauan pustaka. Next. Di tinjauan pustaka ini kita akan menjelaskan atau membahas mengenai apa itu kesehatan. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi kesehatan secara umum. WHO pada 1958 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang sempurna
baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari suatu penyakit atau kelemahan atau cacat. Lalu ada pula definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yakni kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lalu ada pula pendapat dari para tokoh. Yang pertama yakni dari Noto Atmojo pada 2012 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dan yang selanjutnya ada definisi dari ahli yakni Robert H. Brook pada 2017 yakni kesehatan merupakan sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia, tidak hanya fokus pada fisik yang bugar, melainkan juga meliputi jiwa yang sehat. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang definisi kesehatan menurut Islam. Bisa di slide sebelumnya. Oke, baik. Di sini definisi kesehatan menurut Islam. Islam memandang kesehatan adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah yang diberikan kepada hambanya karena Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia yaitu sehat dan kesempatan. Kesehatan itu merupakan amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah juga bersabda, pertanyaan Allah pertama kali adalah, tidakkah aku berikan padamu tubuh yang sehat dan telah aku berikan air dingin untuk kesegarannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka dari itu sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga tubuh agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu kita diwajibkan untuk mengupayakan segala hal untuk menjaga kesehatan sedini mungkin. Next. Berikutnya yaitu kesehatan masyarakat dijamin dalam Islam. Nah, salah satu komponen dalam kesehatan itu adalah kebersihan. Dalam Islam, manusia itu diwajibkan untuk menjaga kebersihan dirinya agar terhindar dari penyakit. Terbukti dari ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban manusia untuk memelihara kebersihan diri. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi dan menjamin kesehatan di masyarakat. Tidak hanya terbatas kesehatan dan kebersihan diri, tapi juga lingkungan dan perseorangan saja, tapi lebih luas yang menyangkut rohani juga ragawi, sehingga itu mutlak hukumnya untuk mempelajari Islam agar terwujud kesehatan yang sempurna. Berikutnya, slide pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya. Al-Quran memandang kesehatan sebagai suatu kondisi sehat secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, dan sosial. Hal tersebut tidak hanya mencakup kesehatan individu, tetapi juga terkait dengan kesehatan keluarga dan masyarakat. Dalam ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan prinsip-prinsip menjaga kesehatan dan penyembuhan. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan erat dengan perintah dan larangan yang harus dipatuhi sebagai seorang muslim, agar kesehatan tetap terjaga. Di antara beberapa ayat Al-Quran yang berisikan perintah menjaga kesehatan terdapat Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berarti, dan belanjakanlah harta berdabur di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat tersebut terdapat sebuah kalimat yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, tidak menjaga kesehatan termasuk ke dalam salah satu kegiatan yang bisa menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, karena hal tersebut termasuk dalam kegiatan tidak menjaga dan merawat apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, dalam Islam sendiri juga mengajarkan setiap pengikutnya untuk memiliki pola hidup yang sederhana dalam segala hal termasuk ibadah. Seseorang memiliki pola hidup yang baik jika orang tersebut sehat secara fisik dan jiwa dengan memiliki sifat ridho dan qanaah dalam proses menuju sehat tersebut. Next. Ajaran Islam juga meyakini bahwa kesehatan merupakan nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya. Kesehatan menjadi
sehingga kesehatan menjadi salah satu modal bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan dan kewajiban beribadah. Banyak sekali terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan tubuh, baik menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan maupun satu persatu. Begitu cara menjaga kesehatan tubuh menurut Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk berwudu. Di samping sebagai prasyarat melakukan ibadah, wudu juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu akan berjatuhan. Akhirnya setelah berwudhu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, seseorang akan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yang kedua, perintah untuk mandi. Kesehatan manusia bisa terjaga dengan memelihara kebersihan tubuhnya, salah satunya melalui mandi setiap hari, dan bahkan dalam Islam, bagi orang yang sedang junub, melakukan mandi itu hukumnya wajib, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berarti, dan jika kamu junub maka mandilah. Selanjutnya terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik berarti makanan yang halal dan thayyib. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berarti, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Selanjutnya, terdapat perintah menghindari hal yang merugikan. Islam mengajarkan setiap pengikutnya untuk menghindari hal yang bisa berbahaya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang berarti tidak boleh ada mudaratan. Artinya Muslim tidak boleh membiarkan dirinya terhadap bahaya penyakit dalam bentuk apapun. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada ajaran Islam pada aspek kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Dalam Islam sendiri, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan tentang lingkungan. Ada 2 hal pokok yang menjadi dasar pandangan Islam dalam isu pencemaran lingkungan. Pertama, Islam menyadari bahwa telah dan akan terjadi kerusakan lingkungan baik di daratan dan lautan yang berakibat pada turunnya kualitas lingkungan tersebut dalam mendukung hajat hidup manusia. Kedua, Islam memandang manusia sebagai penyebab utama kerusakan dan sekaligus pencegah terjadinya kerusakan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penyelamatan. Next. Untuk yang selanjutnya, ada ajaran Islam pada aspek keselamatan kerja. Bekerja dalam Islam seringkali disejajarkan dengan keimanan, bahkan bekerja sendiri termasuk dalam keimanan tersebut. Dalam hadis riwayat Islam disebutkan bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan para pekerja untuk selalu memperhatikan dan menjaga kesehatan serta keselamatannya dalam bekerja, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hadis lain yang mendukung tentang keselamatan kerja ini, diantaranya juga ada hadis riwayat dari Ibnu Majah yang menyatakan tidak boleh atau menimbulkan bahaya dan juga tidak boleh membahayakan atau orang lain. Next. Selanjutnya, ajaran Islam pada aspek promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk memelihara kesehatan serta merawat anggota tubuh agar tidak terkena suatu penyakit. Islam juga mengajarkan untuk saling mengingatkan antara umat muslim agar tidak melakukan hal yang salah dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Oleh karena itu, pentingnya promosi kesehatan dan ilmu perilaku diharapkan setiap umat muslim dapat saling mengingatkan satu sama lain agar senantiasa terhindar dari suatu penyakit, sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyaman dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada aspek epidemiologi, ajaran Islam menganjurkan kepada penganutnya supaya hidup sehat baik jasmani maupun rohani. Oleh karenanya, umat Islam diharuskan melaksanakan berbagai upaya untuk menjaga kesehatan serta mencegah berjangkitnya suatu penyakit. Tuntutan pemeliharaan kesehatan dalam Islam meliputi 4 hal, yaitu peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Ajaran Islam sangat melekat terhadap epidemiologi. Apabila suatu wabah diatasi dengan sesuai, serta menerapkan ajaran agama Islam, maka penyakit tersebut bisa teratasi dengan baik. Baik, berikutnya yaitu ajaran Islam pada aspek biostatistika dan kependudukan. Biostatistika dan kependudukan saling berhubungan pada bidang kesehatan masyarakat. Biostatistika adalah ilmu dasar dalam kesehatan masyarakat yang digunakan sebagai metode untuk mempelajari masalah kependudukan. Ajaran Islam mengenai bidang biostatistika dan kependudukan ada pada zaman keemasan Islam zaman Muhammad, Avicenna atau Ibnu Sina, dan Rhazes yang merupakan tokoh yang berperan dalam penulisan catatan klinik maupun buku kedokteran seperti Treatise on Smallpox and Measles.
Bagi setiap umat Islam, reproduksi menjadi tanggung jawab secara kolektif untuk menjaga, mengemban, dan melaksanakannya. Boleh next. Berikutnya yaitu ajaran Islam pada aspek kesehatan reproduksi. Dalam Islam, kesehatan reproduksi berhubungan erat dengan ilmu hitung biostatistika dan kependudukan. Tolak ukur kesalehan adalah dengan menjaga kehormatan, termasuk menjaga alat reproduksi. Islam juga mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan reproduksi, diantaranya yaitu pertama menjaga kebersihan, kedua larangan berhalwat, yang ketiga menikah, keempat menyusui, kelima melakukan hubungan seksual dengan persetujuan pasangan suami istri, keenam larangan berganti-ganti pasangan, dan yang ketujuh yaitu menggunakan alat kontrasepsi atau KB. Kesehatan reproduksi perlu dijaga dan diperhatikan bersamaan dengan tingkat kependudukan di Indonesia. Kesehatan reproduksi yang berhubungan erat dengan ilmu perhitungan biostatistika dan kependudukan diharapkan dapat menjadi jalan keluar permasalahan kesehatan di Indonesia. Next. Baik, selanjutnya yakni ajaran Islam pada aspek administrasi dan kerjaan kesehatan. Jadi kita sebagai manusia, makhluk yang dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah semestinya untuk dapat berpikir dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, administrasi dan kebijakan kesehatan ini sudah ada sejak awal zaman kemunculan Islam, yakni pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Kisah itu bermula dari 8 orang Urainah yang datang ke Madinah, dan mereka ini menderita sakit gangguan limpa. Kemudian Rasulullah SAW yang mengetahui hal tersebut memerintahkan mereka untuk dirawat di tempat perawatan yang tidak jauh dari unta-unta di Baitul Mal yang digembalakan di sana. Kemudian mereka ini meminum susu unta tersebut hingga sehat kembali. Dari kisah tersebut, kita sebagai umat Islam sudah semestinya untuk menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai panutan dalam berperilaku, terutama saat mengambil keputusan dan membuat suatu kebijakan dengan bijaksana. Next. Kemudian selanjutnya yakni ajaran Islam pada aspek gizi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita ini harus menjaga kesehatan tersebut. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan itu yakni dengan memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi. Berikut ini ajaran-ajaran Islam dalam menjaga kesehatan melalui aspek gizi. Yang pertama yakni makanan dan minuman yang halal dan thayyiban. Kita sebagai umat Islam ini hendaknya makan dan minum makanan dan minuman yang halalan atau halal dan thayyiban atau baik, sebagaimana perintah Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Kemudian perintah itu juga tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh musuh yang nyata bagimu. Next. Baik, ajaran selanjutnya yakni tidak makan dan minum secara berlebihan. Perintah tersebut tertuang dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik, yaitu makanan dan minuman yang halal, juga tidak membahayakan tubuh, serta dikonsumsi dalam jumlah yang secukupnya. Next. Selanjutnya yakni hubungan ajaran Islam dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islam ini mengajarkan umat manusia untuk senantiasa hidup bersih dan sehat agar tercipta individu yang sehat secara jasmani, rohani maupun sosial. Dari upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam berbagai aspek yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, berikut ini beberapa hal besar yang diajarkan oleh Islam bagi masyarakat. Yang pertama yakni kebersihan.
Islam ini merupakan agama yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang selalu membersihkan diri, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Lalu yang kedua yakni makanan dan minuman. Seperti yang kita tahu bahwa Islam ini memberikan banyak ajaran bagi umatnya agar selamat dunia akhirat, seperti ajaran untuk tidak mengkonsumsi jenis makanan dan minuman yang diharamkan karena dapat mendatangkan mudarat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari setiap makanan dan minuman yang dilarang di dalam Al-Quran tersebut mempunyai sebab tersendiri yang sudah terbukti secara ilmiah. Makanan dan minuman yang diharamkan karena dapat mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu, Islam menegaskan bagi umat muslim untuk senantiasa menjaga etika saat makan. Next. Kemudian ada kesimpulan. Jadi Islam itu memberikan dalam ajarannya berbagai aspek dalam kehidupan. Salah satunya dalam kesehatan masyarakat. Islam memberikan banyak ajaran guna untuk meningkatkan aspek-aspek kesehatan masyarakat dan bagaimana upaya kita sebagai umat Islam menjaganya dengan ajaran yang diberikan. Mulai dari aspek kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, PKIP, epidemiologi, biostatistika dan kependudukan, kesehatan reproduksi, administrasi dan kebijakan kesehatan, hingga gizi. Semua aspek tersebut mempunyai aturan-aturan yang sesuai ajaran dalam agama Islam. Next. Kemudian untuk saran, ajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepatutnya sebagai umat Islam dan manusia patuh terhadap ajaran tersebut, senantiasa menjaga kesehatan diri sendiri dan juga sekitarnya, menjadi bagian dari upaya kita sebagai umat manusia khususnya beragama Islam dalam menjaga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan masyarakat dalam berbagai aspek dapat memenuhi satu sama lain untuk meningkatkan mutu kesehatan yang ada sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.